Rona bahagia terpancar dari mimik wajah Sahrul Gunawan saat berhasil meminang pujaan hatinya Dina Mutiara, wanita cantik yang belum setahun dipacarinya itu. Namun, dalam momen pernikahannya kemarin, Sahrul pun juga terlihat gugup sehingga harus mengulang ijab kabulnya sebanyak 2 kali. Meski begitu, di kali keduanya, aktor yang juga wakil Bupati Bandung itu pun berhasil melafalkan janji suci pernikahannya dengan baik dan tegas di hadapan wanita yang kini telah sah menjadi ibu dari anak-anaknya itu. Lantas apa alasan dibalik Sahrul yang mantap menikahi janda 2 orang anak itu? Dan benarkah setelah kini memiliki 5 orang anak, Sahrul pun masih berkeinginan untuk memiliki putra-putri yang lucu dari wanita yang baru dinikahinya itu? Ya, pesta pernikahan Sahrul Gunawan dengan Dina Mutiara berlangsung cukup meriah dan juga dihadiri oleh banyak artis kenamaan tanah air. Lantas, apa kata Inbek dan juga Irfan Hakim terkait pernikahan sahabatnya itu? Dan benarkah Hengky Kurniawan pun juga berharap agar pernikahan Sahrul yang kedua kalinya ini menjadi tempat pelabuhan hatinya yang terakhir? Sementara itu, nama Sahrul Gunawan pun memang sempat ramai diberitakan karena pernah berencana meminang pedangdut Ayu Ting Ting. Tapi apa mau dikata, Ibu Bilqis Sumaira Razak itu pun tidak menerima cintanya sehingga ia pun memilih wanita lain yang akhirnya dijatuhkan kepada Dina Mutiara. Lantas apa kata Sahrul terkait pernikahannya yang terkesan sangat cepat itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, akhir pekan kemarin atau tepatnya Sabtu 6 Mei 2023 menjadi hari yang paling menggembirakan bagi aktor yang kini menjadi wakil Bupati Bandung, Jawa Barat, Sahrul Gunawan. Ya, setelah hampir 7 tahun mencari-cari wanita yang menggantikan posisi sang istri sebelumnya, Indriani Hadi, yang berpisah dengannya pada 2 Juni 2016 lalu, akhirnya Sahrul pun menjatuhkan pilihannya dan resmi mempersunting seorang wanita bernama Dina Mutiara. Pesta pernikahan aktor kelahiran Bogor, Jawa Barat 46 tahun itu pun berlangsung cukup meriah yang digelar di Gedong Putih Cihideng Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dan dihadiri beberapa tamu undangan termasuk diantaranya rekan-rekan dan juga sahabat Sahrul di dunia entertainment tanah air. Namun yang cukup unik dari pernikahan Sahrul dengan Dina adalah Sahrul justru dianggap belum sah saat melantunkan janji suci pernikahan atau dikenal dengan istilah ijab kabul dalam pernikahan yang kedua kalinya itu, sehingga harus diulang untuk yang kedua kalinya. Agar kau tak Sahrul. Sahrul. Saya terima nikahnya Dina Mutiara binti Aziz Syarif dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Alhamdulillah, pada asar tadi sudah dilangsungkan akad nikah. Saya menikahi Dina Mutiara. Tadi awalnya, kenapa diulang? Itu karena tadi tuh saya ini kan ingin wibawa, tapi katanya nggak ada powernya. Sebelumnya sempat 50 kali akad nikah tapi di sinetron. Jadi sekarang setelah 7 tahun sendiri, alhamdulillah Allah mempertemukan dengan Dina. Sementara itu, dalam pesta pernikahannya yang kedua kalinya itu, Sarul pun mempersunting sang pujaan hati dengan mas kawin mutiara seberat 1 karat dan juga emas seberat 100 gram. Aktor yang melambung lewat perannya di sinetron Jin dan Jun ini pun juga menjelaskan alasannya mempersunting wanita yang kini telah sah menjadi ibu dari 2 anak-anaknya itu meskipun dengan waktu yang relatif singkat daripada pasangan-pasangan sebelumnya. Dan seperti inilah cerita alul sapaan akrabnya perihal pertemuan awalnya dengan Dina dan kini berakhir di pelaminan. Karena kita sudah cocok ya, saling cocok. Awalnya kenalnya karena saya tugas sebagai wakil bupati, saya harus ke rumah sakit, salah satunya di rumah sakit AMC yang dikelola oleh beliau. Akhirnya kenal, berawal dari satu ruangan, saya lihat ruangan kantornya cuma bertiga sama anak. Dari pertanyaan yang cuma bertiga ya, berkembang. Jadi bertujuh ya? Bertujuh. Ya apa ya, nyaman itu kan yang merasakan kita sendiri ya. Dan buat kami yang sudah 40 plus ini sudah berbeda lah. 30 plus kok 40 oh, plus? Iya, 30 plus. Saya harus revisi. Jadi sudah lebih ke hal-hal yang apa ya, ke depan ya, bagaimana anak, terus bagaimana saling support terhadap karir kami. Kebetulan Dina juga di politik juga, dan bagi saya kenalnya saya dengan Dina itu sangat-sangat bisa meredam emosi saya. Bagaimana saya bisa ditemani dalam dinamika politik yang ada, dan sering sharing pengalaman di politiknya sudah separuh dari usianya kayaknya ya. Jadi sebetulnya sudah sangat berpengalaman. Jadi saya punya punya teman ya yang menyenangkan, yang kita bicara bisnis, masalah politik, masalah partai, masalah macam-macam, anak ya. Jadi ya mungkin karena backgroundnya kita punya pengalaman yang senasib. Jadi ya saya kira ini bukan satu hal yang tiba-tiba, semuanya Allah udah atur. Apa yang kami tunggu-tunggu selama ini gitu ya, ternyata Allah pertemukan. Buat anak-anak, Yasa, Paris, Kakak. Mana Yasa, Paris kan? Ya silakan. Yasa, Paris, Nazar, Cema. Ya, Silakan bergabung. Cema. Berarti kalau satu lagi dapat harus cewek ya? Jadi biar Cema jadi temannya. Tapi Alim seorang. Kan di sini kalian di samping-samping aja. Ya. Buat anak-anak, nanti ya ngomong sendiri buat anak-anak ya. Buat Yasa sama Paris semuanya nambah ibu. Berarti jadi nambah ibu ya. Jadi nambah orang tua. Benar-benar bisa. Jadi kita nyari bahagia aja ya. Kita berusaha jadi orang tua yang mencintai dan menyayangi semua anak ya. Buat Yasa sama Paris, terima kasih buat selalu jadi sumber kekuatannya kami. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah dari sekalian untuk kehangatan. Sama ya dengan apa yang saya katakan Dina.
Ini anak-anak Om ya. Papi nangis ayah itu. Nanti diundang. Ayah. Hah? Ayah. Gak apa-apa, senyamannya mereka. Ya, mereka bilang Om, dari Kanyahoan tadi diundang. Komitmen, gak ada yang diundang. Iya, gak apa-apa, kan ini kan saudara-saudara kita semua. Nah kalau untuk Papa, untuk anak-anak Papa, Ezar, Zema, Pai, kalian harus jadi yang terbaik, ya. Papa di Bandung, kalian di Jakarta, kita masih bisa komunikasi. Kakak jaga adik-adik ya. Oke, terima kasih untuk semuanya, terima kasih. Cerita Sarul terkait pertemuannya dengan Ine memang terbilang bak di sebuah sinetron. Ia bertemu dengan pujaan hatinya itu saat tengah bertugas menjadi wakil rakyat dan tidak menyangka bisa bertemu dengan Dine di salah satu rumah sakit yang ditanganinya. Memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama pernah gagal membina rumah tangga. Hubungan keduanya pun juga cocok. Saat Dine dan Sarul sama-sama memiliki ketertarikan yang sama, yakni di bidang politik yang kini telah digeluti oleh Sarul Gunawan. Lantas, bagaimana untuk urusan bulan madu? Dan benarkah setelah kini memiliki 5 orang anak, Sarul pun masih berkeinginan untuk memiliki putra-putri yang lucu dari wanita yang baru dinikahinya itu? Menerima pinangan ya pada prinsipnya sih karena sekarang usianya kita udah usia gemes, usia remaja. Jadi udah targetnya kita bukan nyari kayak anak muda cinta yang menggebu-gebu, tapi kita punya goal yang sama, rumah tangganya kita mencoba untuk saling memperbaiki diri, saling menutupi kekurangan masing-masing, pengen membuka lembaran yang baru. Semoga kedepannya langkah kita selalu dilindungi sama Allah. Kita sih santai banget ya. Karena saya juga ada kesibukan, Dina juga ada kesibukan, jadi ya kita lihat nantilah. Ya, jadi yang penting ini sah dulu, ini kan bukan yang pertama kali juga buat kita. Kalau kamu dulu deh. Kenapa? Kan di sini pabriknya. Sembarangan. Iya. Ya alhamdulillahirobbilalamin, pada hari ini kita sah nambah anak 5. Jadi jumlahnya totalnya 5. Mudah-mudahan nambahnya orang tua jadi banyak orang yang lebih menyayangi anak-anaknya kita, jadi lebih menyempurnakan kebahagiaan dan kasih sayang yang dicurahkan untuk anak-anak kita. Udah itu dulu 5 aja dulu. 5 aja. Saya sih pengennya tambah 1 lagi. Pesta pernikahan Sarul Gunawan dengan Dine Mutiara berlangsung cukup meriah dan dihadiri oleh banyak artis kenamaan tanah air. Lantas, apa kata Inbek dan juga Irfan Hakim terkait pernikahan sahabatnya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Pesta pernikahan Sarul Gunawan dengan Dine Mutiara berlangsung cukup meriah dan dihadiri oleh banyak artis kenamaan tanah air. Termasuk diantaranya saksi pernikahan yang diwakilkan oleh aktor kawakan Dede Yusuf dan juga Hengki Kurniawan yang bertindak sebagai perwakilan dari pihak Dine. Belum lagi presenter kondang Indra Bekti yang ditunjuk langsung oleh Sarul Gunawan sebagai MC. Lantas, apa kata Indra Bekti dan juga Irfan Hakim terkait pernikahan sahabatnya itu? Benarkah pula diam-diam Sarul pun sering curhat sebelum pernikahannya dengan pujaan hatinya itu? Ini suatu kebahagiaan tersendiri ya, ini khususnya buat kita nih Kita berdua. tuh sahabat lama banget. Sarul, gue, Bekti, itu tuh trio yang selalu dikirim kemana-mana sama Majalah Aneka. Ya. Bekti sebagai nge-hostnya, host. MC-nya. MC. Kemudian Sarul penyanyinya, gue modelnya. Nah, ketoknya dia gitu. Paket tuh kemana-mana gitu, makanya ini bener-bener gue datang khusus buat
Sahrul juga curhat-curhat sebelum mau ke itu. Dulu juga ya. Jadi terus aku sampai bilang, aduh alhamdulillah Rul, kalau gitu gue MC deh. Gue bilang gitu. Lu nawarin diri? Iya, gue nawarin diri. Oh, iya. Terus gue langsung diterima. Oh iya. Gratis. Tadi gue gini ke Sahrul gini, Sahrul kok Bekti nge-MC aku enggak? Bekti minta gratis. Si Sahrul sempat-sempatnya di pelaminan ngomong gitu. Kepikiran kali kan dia itu baik banget ya. Bener. Jadi gara-gara gue bercanda, dia kepikiran takutnya katanya takut gue sakit hati nggak disuruh jadi MC itu bikin Bekti yang minta dan ini pun gratis. Tapi Bekti itu emang baik banget, sebaik itu. Alhamdulillah. Pas gue nikah juga lu nge-MC-in juga kan? Iya. Gratis juga. Tapi lu kawin juga kau nge-MC? Iya benar. Gratis juga. Iya juga sih. Kita saling membantu kayak begini. Jadi ya apa namanya senang banget melihat sahabat kita sudah menikah. Jadi tadi lucu. Pasti nyanyi. Cukup sekali seumur hidup. Terus pas turun gue gini, Lesti lu salah lagu. Oh iya. Terus tadi kita Sahrul sama istrinya, tadi Lesti salah lagu. Oh iya ya. Terus gue bilang, akhirnya kita nyanyi, engkau bukan yang pertama, tapi pasti yang terakhir. Gitu. Udah gitu aja. Kemudian mereka hidup bersama. Tak hanya curhat dengan Indra Bekti dan Irfan Hakim saja. Ternyata diam-diam Syahrul pun juga sering curhat dengan sahabat yang juga senasib sepenanggungan dengannya, yaitu Hengky Kurniawan yang juga pernah menikah untuk kedua kalinya, bahkan langgeng dengan istrinya sekarang Sonya Fatmala. Lantas ujangan apa yang diberikan oleh Hengky kepada rekannya yang baru menyusulnya untuk menikah kedua kalinya itu? Tadi sempat gini, ini gue yang kedua sama kayak lu gitu. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, mudah-mudahan. Saya kan juga pernikahan yang kedua nih, ya, lu juga pernikahan yang kedua. Jadi kalau melihat perjalanannya, sebenarnya ketika beliau bertugas sebagai wakil bupati lebih banyak ngomongin politik sih. Kalau perjalanan cintanya tiba-tiba mendadak memutuskan untuk menikah ini juga kami surprise. 3 hari sebelumnya ya datang ke rumah untuk mengantar undangan. Kita ngasih wejangan sama orang yang lebih tua kan gak enak. Jadi kan beda 6 tahun di atas saya gitu. Wejangannya nggak sih teh mbak, karena Sahrul lebih senior gitu. Cuman memang saya menyampaikan tepat lah untuk menikah bulan ini karena cuaca lagi bagus-bagusnya ya. Cuaca lagi mendukung, makanya pertanyaan saya yang tadi belum bisa dijawab oleh Sahrul, malam ini berapa ronde dan jurusnya apa itu belum terjawab gitu. Belum terjawab. Nah, mungkin nanti teman-teman media bisa bertanya. Tapi kalau wejangan sih enggak, kita mendoakan aja yang terbaik. Sementara itu, nama Sahrul Gunawan sempat ramai diberitakan karena pernah berencana untuk meminang Ayu Ting Ting. Lantas apa kata Sahrul terkait pernikahannya yang terkesan sangat cepat itu? Dan benarkah sosok Dina Mutiara merupakan wanita yang dicarinya selama ini sehingga tidak membutuhkan waktu lama bagi Sahrul untuk meminang pujaan hatinya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sementara itu, nama Sahrul Gunawan sempat ramai diberitakan karena pernah berencana meminang pedangdut Ayu Ting Ting. Tapi apa mau dikata, Ibu Bilqis Sumaira Razak itu pun tidak menerima cintanya, sehingga ia pun memilih wanita lain yang akhirnya dijatuhkan Sahrul kepada Dina Mutiara, istrinya kini. Lantas, apa kata Sahrul terkait pernikahannya yang terkesan sangat cepat itu?
Dan benarkah pula sosok Dina Mutiara merupakan wanita yang dicarinya selama ini, sehingga ia pun tidak membutuhkan waktu lama untuk meminang pujaan hatinya itu. Enggak, kita temenan aja. Pernah aku ya punya sesuatu gitu, punya harapan gitu kan. Ya, tapi kan gue udah ditolak, ya sudah. pernah, tapi ya udah temenan aja. Setelah ya kan temenan terus ada harapan ingin coba, tapi kan mungkin ada prioritas mungkin dibanding menjalin hubungan atau apa gitu ya. Jadi ya sudah temenan aja. Ya mungkin karena sama-sama single gitu ya. Jadi sempat ada perasaan senasib, terus ini gimana ya gitu, kira-kira ada gimana ya. Cuman kan semua kan timbal balik, kalau memang misalnya nggak ini ya sudah nggak apa-apa. Nggak ada sih. Nggak ada. nggak ada biasa aja. Aduh, kagak, itu mah teman gosip itu mah. Udah pasti dong jawabannya apa? Jodoh. Iya kan? Pasti mau menyinggung itu bukan? Iya pengen lah, siapa sih yang nggak pengen? Cuma kan pasti ada waktunya. Oh iya bener, tahu aja si rambut merah. Iya. Ya namanya anak-anak ya, saya sih ya nanggepinnya juga biasa aja ya. Ya siapa sih yang nggak pengen punya pasangan gitu, pasti saya juga pengen lah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.